Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Iin Solihin, pemimpin redaksi tribunmedan.com dalam acara kita Ngopi Sore. Ngopi Sore hari ini, edisi Rabu 15 September 2021, tentu menghadirkan tamu-tamu dan narasumber istimewa, seperti Ngopi Sore sebelumnya. Hari ini kita akan berbincang dengan tamu istimewa kita pula yang sudah bergabung bersama saya di studio tribunmedan.com. Beliau adalah Wali Kota Tanjung Balai, Bapak Haji Waris Thalib, SAG MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak, hari ini? Alhamdulillah. Nah, Tribuners, kita akan berbincang dengan tema yang menarik dengan narasumber Pak Wali Kota. Temanya adalah dari penjaga sekolah SD ke kursi Wali Kota. Nah, namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang topik yang menarik ini, saya mengajak Tribuners untuk terus menyaksikan update informasi terkini seputar Sumatera Utara dan kabupaten kota lainnya terkait informasi-informasi terkini melalui berbagai platform yang kami sudah siapkan. Kita punya harian Tribun Medan yang terbit setiap harinya. Kemudian kita juga memiliki website tribunmedan.com yang setiap hari mengupdate informasi terkini. Lalu kami juga hadir di media sosial menyapa Tribuners dimanapun melalui Facebook kami, Tribun Medan. Kami juga memiliki Instagram, Tribun Medan Daily. Lalu kami juga memiliki akun TikTok, Tribun Medan, dan 2 akun YouTube kami, yaitu Tribun Medan TV dan Tribun Medan Official. Nah, mari kita berdiskusi dan berbincang dengan Pak Wali Kota. Tapi lebih akrab kayaknya saya panggil Bang Waris aja lah ya, Pak. Siap. Bang Waris, ini tema kita dari penjaga sekolah SD ke kursi wali kota. Ini Tribuners pasti pengen tahu nih. Cerita apa sih? Bagaimana ceritanya Pak Bang Waris ini bisa dari penjaga SD lalu bisa sebentar lagi menjadi wali kota definitif? Bang Waris bisa cerita. Tahun berapa Abang menjadi penjaga sekolah SD ini, Bang? Apakah waktu itu jadi penjaga sekolah SD itu dari mana kemudian? Maksudnya siapa yang nawarin mau jadi penjaga SD dan saat itu status sudah menikah atau masih lajang, Bang? Silakan, Bang. Boleh buka aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini diundang ke redaksi Tribun. Saya tetap doakan Tribun ini tetap sukses dalam melaksanakan aktivitas tugas, memberikan pencerahan dan turut membangun negeri ini dalam kontribusi pemikiran apapun saja. Mengawali dari pertemuan ini, saya tak menduga kalau hari ini saya diundang ke Tribun ini untuk memberikan satu keterangan atau sejarah singkat biografi saya. Dari awal saya sampaikan bahwa saya tinggal di salah satu kampung ya, di Kapias Batu 8. Kalau di Tanjung Balai itu masuknya dari Sipuri-Puri, Kecamatan Tanjung Balai. Pendek ceritanya, di kelas 4 SD
saya meninggal orang tua laki-laki. Nah, maka di salah satu SD saya sudah kelas 4. Ketika itu mama dan keluarga memerintahkan saya untuk berhenti dari sekolah karena tidak ada biaya dan tidak ada yang menanggung jawab. Tapi saya merengkel, bahasa Jawanya, saya tetap mau sekolah. Dan saya pindah ke satu SD berikutnya karena kebetulan lebih percaya saya di SD itu. Untuk menamatkan 2 tahun lagi, kelas 5 dan kelas 6, saya harus bekerja sendiri. Kebetulan di situ namanya ada kebun kelapa, ya apa yang bisa membersihkan munggu kelapa, mencungkil kelapa, namanya di kampung serabutan. Alhamdulillah sudah tidak ditanggung orang tua. Makanya saya tamat SD, lihat kawan-kawan mau menyambung ke SMP, saya kepingin juga menyambung ke SMP. Ada satu sekolah SMP daerah, SMP Harapan namanya, di pangkal jalan Sipori-Pori. Saya masuk, tidak diperkenankan sama kepala sekolah sebenarnya, karena saya tidak punya uang yang cukup. Kawan-kawan saya sudah masuk, tetapi oleh kepala sekolah, berapa uangmu? Cukup? Ya kalau untuk uang masuk sih boleh lah. Tapi kalau untuk uang bulanan, SPP gitu, Pak, namanya. SPP, Pak, ya. 1 bulan belum ada. Dan atribut lainnya belum cukup. Bolehlah, saya kasih kau masuk, tetapi paling lama nanti, nggak terlalu lama, kau harus lunasi. Siap. Pendek ceritanya, Masuk pun ngutang gitu ya, Bang, ya. utang. Jadi begitu masuk belajar 3 bulan, ternyata nggak bisa saya lunasi. Yang uang apa itu kan pembangunan, uang masuk, SPP pangkal masuk dari, gitu ya, Pak, ya. Jadi saya dikeluarkan dari sekolah. Nah, begitu dikeluarkan, oke lah, saya pun tidak lagi banyak cerita. Saya pamit sama mama, saya harus merantau, keluar dari rumah. Nggak usah lah, mau kemana, udah bantu mama sajalah, cari kerjaan, dapat duit, bantu mama. Tidak, saya harus merantau, tapi janji saya harus sekolah. Oke lah kalau begitu kata mama, maka pergilah saya ke kota Tanjung Balai dari kampung. Nah di situ cari majikan namanya, cari induk semang atau siapa yang bisa bantu. Itu usia berarti sekitar 13-14 tahun ya, Bang, ya? Belum. SMP kelas 1. SMP kelas 1. Kita Masih gitu lah 3 ya. bulan masuk belajar waktu itu kan. 13-an tahun lah ya. Ya, begitulah lebih kurang. Maka saya masuk ada sekolah yang bisa membantu. Namanya Perguruan Gubahan Islam. Perguruan Gubahan Islam. Gubahan Islam. Sekolah tertua di Tanjung Balai, dan saya masuk sanawiyah. Dan diperkenankan masuk dengan berbagai macam persyaratan. Tetapi saya di situ sudah punya yang menolong orang di kampung baru saya tinggal, numpang. Nah, di situ saya tidak dibantu apapun, semuanya saya tanggung sendiri. Di situ ada orang yang menawarkan kerja jualan es lilin namanya, pakai termos. Es lilin itu yang warna-warni itu ya? Yang warna-warni, ya? ya panjang 1 jengkal gitu kan. Itulah istilahnya 10 cabut 2. 10 cabut itu macam mana, Bang? Laku 10, 2 untuk kita. Oh. Jadi itulah keliling. Jadi Berarti kalau nggak 10 nggak dapat kita? enggak. Aima. Hanya persentase. Maka dikasih, itulah untuk membiayai sekolah sanawiyah waktu itu. Ada sempat 1,5 tahun saya. Sampai kelas 2, saya tetap di situ, dan ternyata saya asal masuk ke sekolah diusir oleh penjaga sekolah. Ini yang paling lucu. Saya diusir penjaga sekolah jualan keliling ini, ternyata nanti pada akhirnya saya menjadi penjaga sekolah. Itu di sekolah itu? Enggak. Tapi kebetulan sama nanti statusnya. Jadi penjaga sekolah. Makanya saya masuk sekolah itu kan, ternyata saya tidak bisa membayar uang SPP selama 6 bulan di Perguruan Gubahan Islam itu, karena ditanggung sendiri. Jual es lilin itu tidak mencukupi jajan dan pakaian lain sebagainya.
Saya tinggal di rumah Pak Muhammad Yunus namanya di Kampung Baru. Kemudian saya harus dengan berat hati kepala sekolah perguruan kebahan Islam harus izin saya cuti. Saya berhenti dari sekolah tapi jangan dikeluarkan. Oh, Nah, cuti lah gitu Pak. cuti ya gitu. Tapi waktu itu belum ada istilah cuti. Dispensasi lah gitu Pak ya. Ya. Statusnya masih pelajar, Siap. tapi nggak sekolah. Siap. Maka saya diizinkan. Bolehlah. Nanti kalau sudah dapat uang kau bayar, nanti kau masuk lagi. Boleh sekolah lagi. Boleh sekolah lagi. Maka saya kerja di ada namanya pajak kawan di Tanjung Balai. Pajak kawan. Nah, ada sahabat pajak di Tanjung Balai itu, pasar namanya. Pasar ya, Nah, Pak ya, pasar. Di situ kerja warung kopi. Warung kopi masuk jam 6 pagi, keluar jam 6 sore. Dengan gaji Rp650. Rupiah. Ditanggung makan tengah hari. Itu selama 1 tahun. Alhamdulillah uang itu saya kumpul. Rp650. Nah, Abang kumpulkan ya kumpulkan. Selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Alhamdulillah ditambah dengan rezeki yang lain-lain. Saya bisa membayar yang 6 bulan. Tunggakan 6 bulan sekolah. Iya, masuk lagi saya. Baru boleh masuk lagi. Masuk lagi. Nah, masuk lagi waktu itu masih posisi kelas 2. Belajar. Tapi saya berhenti di warung kopi tadi. Saya mencari kehidupan baru. Ternyata saya pernah menjadi baby sister. Baby sister. Jaga anak ya Pak? Iya, jaga anak. Di Sungai Apung. Namanya itu lebih kurang ya 15 kilo lah ke sekolah. Ke sekolah? Iya. Saya harus naik sepeda. Masuk sore. Itu tinggal di rumah jadi pengasuh itu? Rumah dinas, puskesmas. Oh. Ada namanya Ibu Bidan, Bu Farida. Saya diperkenalan, ditolong kehidupan saya. Boleh tinggal di Boleh rumah tinggal, sambil ngasuh gitu ya Pak? Iya, sambil ngasuh kebetulan dia dinas. Dan boleh sambil sekolah? Boleh. Dan dibiayainya alhamdulillah. Dan itu sudah almarhumah sekarang meninggal. Nggak sampai 1 tahun, saya udah tak sanggup lagi kan. Saya berhenti. Di situ baru saya tinggal di salah satu majikan lagi berada di rumah Pak Muhammad Yunan Nasution, kepala lingkungan di kota. Di situ saya harus menjaga segala pekerjaan yang ada di rumah. Semua pekerjaan saya tanggung. Subuh bangun, masak, mandikan anak-anak, lalu sekolah, saya bawa anak-anak ini sekolah, sambil saya sekolah, jalan kaki, nanti pulang, makan siang, lalu saya nyuci. Pak, ini berarti pembantu rumah tangga Bang ya? Pas! Jadi agak takut juga itu, berarti ini pembantu rumah tangga ya Bang ya? Saya nggak segan-segan lah menceritakan ini. Artinya, jujur saya, untuk motivasi, Ya. agar anak-anak generasi penerus itu apapun pekerjaan, apapun Nggak cengeng lah gitu. nggak Bang. cengeng lah gitu. Nyuci saya dengan mama di sungai, pakaian semua rumah tangga itu. Nanti sore masak saya kan, karena kebetulan suami istri kerja. Saya hanya ditanggung itu aja, pakaian, uang sekolah, jajan itu aja. Nanti udah siap masak sore, habis mandi, sholat maghrib, jaga kios. Tapi ini pekerjaan perempuan. Pekerjaan perempuan. Yang penting intinya saya sekolah. Itu aja. Ya. Apapun pekerjaan yang halal, saya tetap kerjakan. Karena belum dapat pekerjaan yang baru. Nah, saya waktu yang ada itu. Jadi saya belajar di kios itulah. Sampai jam 12 malam, nanti tutup. Begitulah hari. Setiap hari? Setiap hari. Selama berapa lama Bang? Lebih kurang 1 tahun. Nah, 1 jadi tahun. didengar oleh salah seorang pekerjaan saya seperti itu, dia prihatin, diajak ke rumah dia. Udah kok nggak usah kerja seperti lagi. Nah, penjaga sekolah di Gubahan itu. Saya sudah naik ke kelas 1 aliyah. Jadi di situ saya bebas, saya tanggung semuanya. Yang penting kalau kau mau uang, kau cari sendiri. Nah, silakan bebas. Di situ Sekolah gratis, tempat gratis. iya, Menjaga iya, sekolah. Iya. Itu kelas 1 Kelas 1 aliyah, berarti SLTA. SMA ya Pak ya? SMA. SMA. Jadi di situ
karena saya butuh uang untuk jajan dan lain-lain, saya pamitlah sama majikan. Saya boleh naik becak? Ada saya bilang, boleh. Sekolah gratis, tempat tinggal ada, ada kerja tapi enggak ada dikasih duit ya Bang? Enggak. Cuma digratiskan sekolah. Ya, Kawan juga perlu jajan kan Iya. begitu. Akhirnya mau beli buku dan lain-lain kan, kita butuh uang. Jadi boleh katanya. Nah, waktu itu masih becak dayung, menyewa Rp750 satu hari, kita sewa. Bang, berarti kita juga harus ralat juga judul kita penjaga sekolah dan tukang tarik becak. Bisa. Ada tambahan baru ya. Bisa. Siap. Ya. Itu 1 tahun lebih saya naik becak dan belajar di becak sambil nunggu sewa, disitulah. Alhamdulillah. Dan pernah menjadi penjaga malam situ selama lebih 1 tahun. Itu juga untuk biaya sekolah juga. Kemudian terakhir saya tinggal di masjid menjadi marbot. Ada Masjid Nurul Iman namanya, Desa Lancang. Pernah juga jadi marbot. Pernah. Berapa lama Bang? Ada 2 tahun saya jadi marbot. Azan lah kita di situ. Iya, semualah. Bahkan pernah menjadi ketua remaja masjid, punya pengajian dan lain-lain. Jadi kemudian di situ saya kalau waktu istirahat sekolah, saya tidak pernah main-main. Saya main-mainnya di kantor sekolah, membantu guru-guru. Itu memang hobi saya gitu. Jadi kalau diajak kawan-kawan, saya bantu. Datang kepala sekolah atau guru-guru situ sering minta tolong saya untuk ngantar surat dan lain-lain. Saya mau aja naik sepeda waktu itu kan. Ngantar surat kebetulan ke kantor wali kota. Masih posisi kelas 2 aliyah. Seltia ini. Begitu ngantar ada kerumunan. Lihat pengumuman gitu. Saya lihat. Ini pengumuman apa? Oh, ini mau menjadi pegawai. Pegawai apa? Penjaga sekolah. Boleh saya ikut? Saya gitu tanya. Usia berapa? Waktu itu 18 bulan 1 minggu. 18 tahun 1 minggu. 1 minggu. Boleh, ini usia minimal 18 tahun. Maka saya pun pulang. Saya pamit sama majikan, saya mau melamar jadi penjaga sekolah. Bisa rupanya bisa. Dibantu majikan lah waktu itu saya pinjam uang 65.000. Waktu itu semua berkas harus diselesaikan. SKBD, SKBB dan lain-lain. Itulah modal 65.000 Pak ya. Saya pinjam untuk materai dan lain-lain. Melamar saya. Alhamdulillah pendek ceritanya dengan berbagai macam tawaran waktu itu saya ceritakan di sini. Saya tidak punya uang dan tidak punya backing, tapi sudahlah. Syukur lulus, tak lulus pun saya masih menyelesaikan sekolah. Alhamdulillah datang pegawai Pemko ke sekolah menyampaikan bahwa ternyata saya lulus. Jadi penjaga sekolah di sekolah SD 134414. SD 134414. Nah, di Hamdoko namanya, di Kecamatan Tanjung Balai Selatan. Waktu itu saya gunakan ijazah SD. Memang SD yang diterima. 25 yang melamar, 19 yang lulus, 10 tinggal di Kota Tanjung Balai, 9 itu ditempatkan di Kabupaten Asahan. Tribunus bisa dibayarkan saat itu untuk penjaga sekolah saja seleksi. Ya, seleksi. Ikut formasi. Waktu itu khusus penjaga sekolah. Itu status honor atau PNS, Bang? PNS. Oh, PNS. Iya. Tapi formasinya penjaga sekolah. Iya. Saya memang sudah di sekolah juga itu kan bantu-bantu, biasa kan cari-cari apa tadi, bersihkan sekolah biasa waktu itu. Itu di sekolah yang sama. Iya. Oke. Begitu buka formasi, Abang coba lamar dan lulus. Lulus, alhamdulillah. Makanya diperkenankan oleh kepala sekolah Ibu Priamin, namanya baik hati dia, udah almarhumah juga. Sekolah sambil tugas. Karena penjaga sekolah ini cukup malam saja ya. Buka kunci, tutup kunci pintu dan kebersihan. Nah, maka saya tanggung jawab itu. Saya sekolah waktu itu 1 tahun lagi untuk menyelesaikan kelas 3 ya. Di kelas 3. Nah, itulah. Berarti saat itu masih boleh Pak ya? Bang ya, kelas 3
Tapi status sudah PNS. Iya, kelas 2. Oh, Kelas 2 saya oke. sudah PNS. Makanya saya menyelesaikan 1 tahun lagi. Penjaga sekolah berarti Golongan terendah. golongan 1A. Jadi setelah tamat sekolah, saya kepingin juga kuliah waktu itu. Nah, dengan gaji penjaga sekolah 26.500 satu bulan, saya nekat kuliah di Kisaran, Kabupaten Asahan. Nah, yaitu saya selesaikanlah S1, tapi saya tidak punya rencana kemana-mana. Hanya kepingin jadi sarjana, kalaupun bisa mengajar atau berdakwah. Karena kebetulan itu fakultas dakwah yang saya masuk. Nah, setelah itu saya berjuang bagaimana bisa menyesuaikan ijazah menjadi tenaga administrasi. Maka alhamdulillah peraturan waktu itu berubah. Saya boleh menyesuaikan ijazah dari golongan golongan 1. naik ya Pak ya? Iya. Selesai saya sarjana. Golongan 1 ijazah SD. Ya. Oke. Penyesuaian ke golongan 3 karena saya selesai sarjana S1. 2 golongan lompat. Dengan berbagai macam tantangan yang tidak masuk akal, saya tetap berjuang sampai ke BAKN dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya diperkenankan untuk penyesuaian ijazah, dapatlah golongan 3A. Nah, di 3A itu saya ditawarin menduduki jabatan di salah satu kantor lurah Pematang Pasir, menjadi kasih sosial. Selama 2 tahun saya ditawarin untuk naik pangkat pilihan, dapat 3B. Saya diminta oleh Ketua KPU Kota Tanjung Balai, waktu itu wali kotanya Dr. Haji Sutrisno Hadi, meminta untuk pegawai ditempatkan di KPU, tetapi dia sebut nama. Kami minta Pak Waris. Pak Waris. Ya, begitu. Datang Pak Wali Kota memanggil saya, "Bagaimana, bersedia?" "Siap Pak, kalau diperintah saya siap." Maka pindahlah posisi 3A. 2005 di Kelurahan Pematang Pasir, 2007 saya ke KPU selama 5 tahun. Berarti jadi staf KPU gitu ya Pak? Iya, Staf KPU. Kasubag umum waktu itu, duduki jabatan, alhamdulillah. Kasubag lah. 2 tahun di situ, naik pangkat lagi ke 3C. Makanya dipindahkan oleh Wali Kota Tamrin Munte waktu di bagian keuangan, bagian aset Pemko selama 10 bulan. Dan waktu itu Wali Kota Tamrin Munte ditawarin saya menjadi lurah. Siap Pak Waris menjadi lurah? Siap Pak. Jangan siap-siap saja. Bang, berarti ini nggak ada sejarah STPDN sekolah. Tak. Murni hanya sekolah biasa lah. Ditawarilah oleh Pak Wali untuk Jadi lurah. jadi lurah. Nah, jadi saya siap. Udah tunggu aja nanti pelantikan, begitulah waktu itu wali kotanya. Pendek. Nah, dari perjalanan waktu saya diundang untuk dilantik menjadi lurah Gading di Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. Situ alhamdulillah dengan berbagai macam upaya, saya jujur aja, saya orang hobinya menata bagaimana kantor itu lebih baik. Maka saya punya TPP namanya, tunjangan penghasilan, itu tidak pernah saya bawa pulang ke rumah. Izin sama istri, saya tetap dengan keterbatasan dana pemerintah. Tapi Jadi tunjangannya abang punya itulah abang pakai untuk menata operasional, katakanlah operasional. begitu. Alhamdulillah di tahun 2015 saya ditetapkan menjadi kelurahan terbaik Kota Tanjung Balai, dan waktu itu gubernurnya Pak Gatot. Nah, saya diundang ke provinsi, dapat terbaik 3. Nah, maka di situ berubah wali kotanya Pak Muhammad Syahrial SHMH. Saya ketemu dengan beliau. Saya kalau nanti jadi wali kota, kata Pak Wali, Pak, saat itu Pak Syahrial menjabat sebagai anggota dewan. Anggota dewan. Anggota dewan. Anggota dewan. Nah, tunggu. Tapi terus nanti kita akan lanjut cerita bagaimana
Pak Abang Waris ketemu Bang Syahrial kemudian bisa ke jalan berikutnya. Bang, pertanyaan saya, ada step mulai dari tadi menjual es lilin, jadi tukang beca, kemudian sampai pada tahap bisa menyelesaikan S1, kemudian mendapat jabatan yang bagus di pemerintah daerah. Alhamdulillah. Bagaimana ibu saat itu, Bang? Kan Abang sudah tinggalkan beliau, cerita di awal kita Abang tinggalkan beliau untuk merantau. Gimana? Iya. Ibu masih sempat melihat jabatan itu? Masih sempat jabatan waktu di KPU. Di KPU, Bang? Iya. Waktu saya jadi lurah sudah tidak ada. Abang paling tua toh? Tadi nomor 6 dari 7 bersaudara. Nomor 6 dari 7 bersaudara. Kalau katakanlah kan biasa di masyarakat kita, Bang, begitu dapat posisi bagus bukan lagi jadi tulang punggung kata orang, jadi anggota tubuh. Jadi semuanya mengandalkan kita gitu. Betul. Kebetulan memang di bawah garis kemiskinan dari 6 saudara saya. Jadi alhamdulillah ya mereka ngadunya kepada saya lah. Berarti tadi bukan tulang punggung lagi, Bang, ya? Tidak. Udah anggota tubuh itu. Dari awal memang seperti itulah. Walaupun waktu itu masih hidup mama, tapi mereka juga tetap mengadunya kepada saya karena waktu itu hanya saya yang menjadi pegawai. Kondisi perekonomian lebih baik lah pada saat itu, Bang. Alhamdulillah. Yang lainnya memang di bawah garis kemiskinan, sehingga hanya walaupun status pegawai negeri, pegawai rendahan, tetapi mereka juga bangga dan punya harapan yang besar lah terhadap saya waktu itu. Ya bisa saya bantu, saya bantu. Seperti itulah sekolah dan lain-lain lah. Apa ada kenangan sama ibu seperti apa, Bang? Apa kenangan yang terkait karir yang mulai bagus yang Abang dapatkan pada saat itu? Alhamdulillah. Menurut saya dan menurut kakak dan abang-abang saya adalah orang yang paling disayang mama. Karena ketika masih hidup mama itu, saya kalau punya uang, seberapapun jumlahnya, sekecil apapun, tetap saya kunjungi paling tidak 2 kali seminggu. Itu sudah paling lama. Mama tetap di kampung, Bang, saat itu? Saya tinggal sama saya. Jadi Abang Boyong iya. ikut? Karena janji, waktu melamar jadi pegawai itu, mau ujian. Ini yang mau melamar jadi penjaga sekolah ya? Iya. Mak, saya mau melamar jadi pegawai negeri. Saya bantu doa. Kalau lulus, nanti mama aku bawa, tinggal sama aku. Gitulah. Jadi modal saya doa mama, kemudian saya ambil, ini kan ilmu akal-akalan ya, tapi memang tidak menyalahi adat. Saya ambil nomor ujian itu, malam saya letakkan di bawah sajadah, saya tahajudkan tengah malam. Insya Allah itulah mungkin doanya, Bang, ya, doanya sama doa mama. Makanya saya ngomong sama anak-anak, sama generasi penerus, jangan pernah sakit di hati mama, karena mama itu akan bisa doanya itu diijabah oleh Allah SWT. Maka saya sampaikan di sini, mama waktu itu karena kebetulan saya berkeluarga, jadi ginilah, Waris, kata mama, kamu kan udah berkeluarga, kalau bisa buatkanlah saya rumah sendiri, nggak mungkin tinggal sama kamu lagi. Jadi pendek ceritanya, dengan sekuat tenaga saya buatkanlah rumah. Alhamdulillah di Selat Lancang namanya, tinggallah di situ mama. Jadi udah tinggal, itulah saya kunjungi setiap hari, kadang-kadang paling lama 2 kali seminggu. Makanya ada 5.000 saya kasihkan, 10.000 saya kasihkan, 2.000 saya kasihkan sama mama. Tapi yang membahagiakan saya itu, begitu saya salamkan uang itu, mama itu tetap junjung rezeki yang saya berikan itu. Gini, Pak. Walaupun 2.000 rupiah, alhamdulillah, makasih ya Waris, panjang umur, sehat, murah rezeki. Itu yang bikin saya bangga. Saya sampaikan sama kakak dan abang, kasih uang, jangan nunggu banyak. Mama, ada berapa kita kasih? Iya, karena itulah saya tengok kebahagiaan mama. Makanya ada istilahnya, mama itu lebih sayang sama saya. Padahal seperti itu, bukan ada yang lebih saya berikan. Mungkin perhatian ya, Bang. Iya. Perhatian. Datang sering,
memberikan uang walaupun cuma Tidak besar, tapi beliau merasa Iya. lebih perhatian lah Betul. abang pada beliau. Alhamdulillah. Mama meninggal pada saat abang sudah di jabatan. Masih pegawai KPU. Wah, berarti sudah sudah kasih, Sudah Kasubag. sudah kasih. Nah, Kasubag namanya. Berarti sudah melihat sang anak mendapat posisi yang bagus. pada Alhamdulillah, saat itu. alhamdulillah. Nah, ada rezeki. Apa yang abang ingat sampai hari ini pesan dari mama itu, Bang? Oh. Kalau mama sering pesan, cari rezeki silakan apa saja, tetapi harus yang halal. Kemudian nerimo, kebetulan kami kan orang Jawa, jadi bahasa Jawa dia kan nerimo apa yang diberikan, diperintahkan orang. Ringan tangan, jangan malas, rajin membantu orang, dan apa yang bisa diberikan, berikan. Nah, kemudian kalau ada yang kesulitan orang bisa dibantu. Nah, itulah pesan mama dulu. Kemudian jangan lupa berdoa dan ibadah. Itulah makanya saya amalkan apa yang menjadi perintah amanah atau wasiat beliau lah terhadap saya. Nah, Bang, kelas 4 SD sudah status yatim. Sudah. Sudah status Sudah. yatim. Apa ingatan abang tentang sosok bapak yang masih abang ingat? Kan 4 SD itu kan sudah ada lah, Bang. Sudah ada kenangan kan. Nah. Sosok bapak saya itu orangnya mandiri, orangnya tidak banyak cakap, tetapi kami tetap dididik dan dibinanya. Sebenarnya jujur saja, karena kondisi ekonomi dan profil orang tua saya itu memang orang yang sangat di bawah, jadi tidak terhormat. Tetapi kami Masyarakat biasa. Di keluarga, ya jujurlah waktu itu istilahnya yang saya ingat masa-masa peceklik namanya, masa-masa tidak ada hasil panen. Karena dulu bapak saya itu hobinya nanam padi dan tinggal menunggu kebun kelapa orang. Oke, jadi saya kemarin kunjungilah kampung saya, di mana waktu itu sering saya diperintah mama untuk ngutang beras. Ada warung di situ gitu. Ada warung. Ada warung, ada jiran tetangga. Jujur saya waktu itu. Dan kami pernah makan beras dicampur dengan jagung, dengan ubi. Karena ketiadaan tadi. Karena ketiadaan pernah. Lalu abang balik lagi ke sana. Waktu Sudah masih posisi masih hidup bapak. Kelas 3, kelas 2 itu sudah ingatlah saya itu. Kelas 2, 3 waktu sebelum meninggal. Bapak itu tetaplah memberikan pengajaran ibadah walaupun tidak ahli ibadah. Tapi yang saya ingat sekali, walaupun bapak kami itu tidak ahli ibadah, tapi perintah kepada kami itu tetap untuk beribadah. Dia berusaha gitu. Itulah yang saya ingat sampai sekarang. Saya heran kalau dibandingkan dengan sekarang. Orang yang pandai mengajar, membina, dan menyelamatkan keluarganya itu adalah orangnya yang ahli ibadah. Tapi bapak saya itu tidak ahli ibadah. Tapi dia bisa membentuk watak anak-anaknya. Gitu. Nah, itulah waktu itu yang saya ingatkan. Jadi di kelas 4 SD itu masih hasil panen itu masih dimasukkan ke dalam lumbung ada namanya. Ya. Kebetulan bapak mama kami ini kan memang datang dari Jawa Tengah, di Banyumas, mau pulang kampung. Jadi belum sempat diselesaikan, dia meninggal dunia. Nah, 1 minggu sakit. Itulah yang bisa saya ingat dengan sosok bapak. Nah, saya sering dibawa itu dan ke kota, jalan kaki itu dari rumah. Ketika sudah punya posisi dan kewenangan seperti ini, abang pernah pengen rindu ke tempat kampung tempat abang dulu? Oh, sering. Besar. Sering. Saya sering. Jarah saya kan kebetulan makam bapak di situ. Bapak saya di kampung di Masjid Nurul Iman. Saya sering, bahkan sekarang saya sering diundang di masjid itu untuk bermusyawarah tentang kampung itu. Dan kemarin masih diajak orang kampung itu bagaimana
untuk memperbaiki jalan, mungkin ada pemikiran, kontribusi Ya. apa kan. Orang kampung Orang ingat kampung. juga ya Pak ya. Saya tetap jadi apa ya? Contoh di Jadi kampung. contoh gitu ya. Kalau ada pidato atau Lihat ini gitu kan. Iya, iya. Bahkan yang punya kebun sekarang mungkin Iya, betul. Karena kebetulan kami ya, alhamdulillah tidak ada harta kekayaan yang ditinggalkan bapak kami. Nah itu, yang ada hanya pesan, ya wasiat dan apa yang bisa menjadi nasihat buat kami. Selain itu nggak ada apa-apa. Walaupun cuman harta sekecil apapun, tidak ada lah. nasihat yang kemudian Nasihat. dipegang ya Bang sampai hari ini. Siap. Nah, Tribuners, menarik sekali perbincangan kita dengan Wali Kota Tanjung Balai. Kita akan lanjutkan diskusi kita dengan beliau, dengan apa yang kemudian dilakukan beliau bersama Pak Syahrial, kemudian bisa maju ke Pilkada. Siap. Kita akan saksikan setelah pesan-pesan berikut ini. Tribuners, kembali kita di Ngopi Sore dengan tamu istimewa kita, Wali Kota Tanjung Balai, Bapak Waris Talib, SAG MM. Bang Waris, sampailah Abang pada posisi pegawai negeri dengan jabatan Lurah. lurah. Siap. Pernah ke camat, Bang? Pernah. Bisa Abang jelaskan setelah dari pegawai KPU, kemudian dipercaya menjadi lurah, gimana caranya bisa kemudian mendapat job menjadi camat? Alhamdulillah, waktu saya ceritakan tadi jadi lurah terbaik di Tanjung Balai, terbaik 3 di Provinsi Sumatera Utara, ketemu dengan sosok Haji Muhammad Syahrial SHMA. Waktu itu menjadi anggota DPRD. Kita ketemu waktu ada satu pertemuan lah, perkenalan. Kebetulan kan kalau Pak Wali ini awalnya tidak tinggal di Tanjung Balai. Dia sekolah, tamat sekolah baru pulang kampung. Di perjalanan itu langsung dia menjadi ketua DPRD. Ya. Nah, ketemu. Ketua DPRD Pada Tanjung satu waktu mau bincang-bincang, kebetulan beliau senang berteman dengan saya. Nah, ketemu dengan saya, jadi waktu ngajak ngobrol gitu, nanti kalau saya jadi wali kota, nanyanya waktu jadi anggota DPR, saya Itu berapa tahun berapa itu Bang kira-kira? 2000 berapa ya, 2013 gitulah, 2013, pemilu baru di 2014. 14. Nah, pileg. Pilegnya 2014. Enggak, dari dia bertemu Abang ngobrol, lalu kemudian berpasangan di pilkada, itu kan jauh berarti Bang? Jauh. Sebelum pileg kita ketemu. Bagaimana saya kalau mau menjadi anggota DPR ya? Cocok, bisa jadi gitu. Nah, dia sukanya nanya saya gitu. Oh. Jadi pendek ceritanya dia jadi anggota dewan. Begitu jadi anggota dewan, nanya juga, gimana kalau saya jadi ketua DPR? Cocok. Yang cocok saja gitu lah. Beliau tanya ke Abang? Iya, ada apalah gabung-gabung gitu. Jadi, maka jadilah dia anggota ketua DPR. Begitu jadi ketua DPRD, nanya lagi bagaimana jadi kalau saya jadi wali kota. Nah, cocok, dapat bisa jadi wali kota. Nah, dengan berbagai macam pemikiran lah waktu itu kan. Nah, kalau aku nanti jadi wali kota, saya bercanda sebenarnya. Kalau Bapak nanti jadi wali kota, jangan lupa Pak, saya wakilnya. Gitu waktu itu. Itu periode pertama beliau nyalon belum jadi wali kota, belum jadi wali kota. Masih ketua dewan. Iya. Jadi apalah guyon lah waktu itu kan.
sepertinya tak ada, memang candanya waktu itu. Jadi maka mencalon dia jadi wali kota. Nah, saya posisi waktu itu jadi lurah. Ketika dia mencalon, dalam kurun waktu ya saya nggak begitu ingat lah. Nanti kalau saya jadi wali kota, Pak Waris saya angkatlah jadi camat. Begitulah. Maka pada istri pun, Ibu, nanti Ibu jadi camat ya. Kami antara percaya dengan tak percaya lah waktu itu kan. Karena belum memang. Belum. Jadi pendek cerita juga, jadilah dia jadi wali kota. Berpasangan dengan Dr. Haji Ismail Marpaung. Begitu jadi, maka kan ada peraturan katanya 6 bulan 6 bulan pertama menjabat tidak boleh melakukan perubahan gitu. Maka yang pertama kali dilantik setelah dia menjadi wali kota pejabat itu ya saya lah. Berarti beliau menuntaskan janjinya itu. Iya. Jadi dipanggil saya, udah siap ya jadi camat, tapi tidak boleh milih tempat. Saya tempatkan Pak Waris di Kecamatan Datuk Bandar Timur. Siap ketua, saya manggil ketua waktu itu. Alhamdulillah pula memang betul. Pelantikan pertama itu kami ikut dengan beberapa pejabat lainnya. Di camat saya. Di Kecamatan Datuk Bandar Timur itu 2016 Juli saya diangkat, nggak salah. Selama perjalanan kecamatan itu, alhamdulillah juga dapat kecamatan terbaik tingkat kota dan terbaik A4 di Sumatera Utara, nggak salah. Masa itu Pak Edi Ramayadi lah sudah ya gubernur. Jadi seperti itu kan, maka habis periode 5 tahun pertama beliau. Nah, Pak Wali, saya kebetulan waktu jadi lurah, saya memang 25% di kantor lah. 75% di luar bersama masyarakat, dan nongkrong di warung apa saya masuki, dan sekaligus saya dakwah lah kecil-kecilan, ngisi-ngisi pengajian, khutbah Jumat, dan juga kalau perwiritan di kelurahan saya itu saya hampir semua lah saya masuki, diundang mereka, saya ceramah ya dengan keterbatasan ilmu pengetahuan. Tetap saya sampaikan apa yang saya miliki, apa yang saya ketahui. Di camat juga seperti itu. Saya memang hobi di tengah-tengah masyarakat. Pelusukan lah gitu. Betul, pelusukan. Tetapi dengan berbagai macam aktivitas. Maka jujur saja, waktu jadi lurah, saya yang hobi kemarin membantu masyarakat, sampai bisa memberikan, kalau istilahnya surat keterangan tanah gratis yang tak bisa dia buat karena keterbatasan biaya. Dan kadang-kadang ada kesulitan untuk saya selesaikan. Tidak ada yang nggak bisa, istilah saya, semuanya bisa. Selagi masih mau kita bantu, kita kerjakan, semuanya bisa. Maka banyak yang saya bantu di Kelurahan Gading, kemudian di kecamatan juga seperti itu. Jadi ini lanjutkan ini ya sampai dengan apa namanya proses bagaimana kemudian beliau menyampaikan Bapak Saipinang menjadi wakil wali kota saya. Saya diundang ke rumah. Itu posisi abang masih camat. Camat di Kecamatan Datuk Bandar Timur. Datuk Bandar Timur. Saya diundang ke rumah orang tuanya waktu itu, Pak Haji Julkifli Amsar. Waktu diundang, abang udah ada feeling nggak? Ini apa gitu? Saya kebetulan waktu itu mau ikut lelang, kepingin jadi kepala dinas, jujur aja lah. Dari camat pengen ikut open bidding. Ya. Waktu itu ada yang kosong, saya nggak mau ngisi yang ada pejabatnya. Waktu itu abang mau membidik dinas apa? Iya, waktu itu Perindak. Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Iya, kosong. Ada 5 dinas yang kosong. Ada Satpol PP, ada Dinas Pendidikan, dan waktu itu peluangnya yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Saya ikut lelang, udah mendaftar, kebetulan BKD menggagalkan lelang itu. Dan sampai sekarang memang belum diisi jabatan itu. Sampai sekarang Bapak ini jabatan masih kosong? Masih. Jadi diundang saya ke rumah. Waktu itu dipanggil melalui telepon. Di mana saya lagi mengamankan banjir waktu itu di Kecamatan Datuk Bandar Timur. Posisi di Tanggul. Tapi sudah menjelang maghrib. Saya jauh. Lagi di apa nih Pak? Oh, bisa ketemu nanti? Bisa Pak, insya Allah. Habis maghrib nanti saya datang. Jadi, ya, datang ya habis maghrib. Maka datanglah saya habis maghrib. Gini, kebetulan sama bapaknya waktu itu kan. Ini kan mau pilkada. Nah, rencana Pak Wali ini mau ikut lagi untuk periode yang kedua. Jadi berharap kami Pak Waris lah mendampinginya. Saya terkejut. Itu langsung disampaikan. Iya, langsung. Di malam itu langsung. Iya, habis maghrib waktu itu. Saya lupa datang kali. Gimana perasaan abang? Gak bisa ngomong, saya diam gitu lama. Lama-lama, yang betul Pak? Iya betul. Saya ngomong, tapi Pak, masih banyak Pak calon tokoh lain yang mau. Kebetulan ada yang sudah. Kan sudah digadang-gadang Iya, lah ya. iya. Ini Ada saya sebutkan lah. Kalau daftarnya Pak Waris, ada 100 daftar calon wakil katanya. Ada 100 orang yang siap mendampingi. Waktu itu ngomong gitu lah. Incumbent pada saat itu. Iya. Tetapi jangan kau tanya masalah itu. Kami berharap Pak Waris lah. Nggak mungkin itu, Pak. Ini bukan cerita mungkin, nggak mungkin begitu. Abang sempat sampaikan nggak mungkin itu, Pak. Gitu ya. Saya kan agak segan juga lah ya, namanya pimpinan waktu itu kan. Iya. Ngomongnya pun saya terbatas lah. Ya itu, saya mintalah keputusan Pak Waris gimana. Kami memang sudah sepakat lah. Bapaknya pun ngomong begitu, Pak Wali juga ngomong begitu. Pendek ceritanya ya. Maksud, ada dikasih berapa hari disuruh mikir? Saya gitu? yang minta. Apa? Saya yang minta. Saya mohon tempo lah 2 hari. Kok lama kali katanya. Ya artinya ngapain ke 2 hari itu? Kenapa Bang nggak jawab? Yes Pak, saya jadi pada saat itu. Nggak kepikiran. Memang karena nggak kepikiran. Saya nggak kepikiran, nggak bisa saya jawab secara spontan gitu kan. Apa Abang waktu itu masih mengkalkulasi? Wah ini Desperindak masih menunggu. Nggak sempat saya. Nggak ada. Waktu itu terpukau saya. Nggak sempat mikirin ini itu. Jadi karena didesak terus kan, saya minta waktu lah 2 hari. Ngapain 2 hari kok lama kali? Yang pertama saya musyawarah keluarga. Yang kedua saya minta petunjuk lah sama yang kuasa. Oh boleh, bagus. Maka pendek ceritanya pulang saya. 1 hari sesudah itu masuk lagi telepon. Pulanglah Abang ke rumah. Iya. Abang sampaikan nggak ke istri, ke anak-anak? Langsung saya kumpul dengan keluarga. Mertua waktu itu masih hidup 1 kan. Saya yang menganggap dia yang paling dituakan. Lestu lah gitu. Iya, ceritakanlah. Pahit getirnya, apa segala macam yang pernah kita dengar, kita lihat, kita semua kita ceritakan. Waktu itu. Jadi keputusannya waktu itu sudahlah. Istilah mertua saya, bismillahkanlah Waris. Bismillah. Nah, dengan berbagai macam pertimbangan yang pahit, yang manis dan segala. Bismillahkanlah. Jadi sudah mengambil keputusan. Habislah sehari. Nah, jangan ada menyesal. Udah telepon lah saya. Sana udah siap? Belum lah. Janjikan saya 2 hari. Oh iya, belum. Karena kebetulan saya belum istikharah namanya kan. Ada fasilitasnya dikasih Allah SWT. Lalu beristikharah lah. Istikharah. Saya pun nggak percaya 1 kali. Sampai 3 kali saya istikharah. Yang petunjuknya, bismillahkan. Seperti apa yang disampaikan mertua. Nah, saya kalau sudah menggunakan keputusan yang maha kuasa, saya lebih yakin dari segala-galanya. Maka saya pun berkunjunglah balik. Menghadap. Udah Pak Haji, Pak Wali, saya sudah mengambil keputusan seperti apa yang saya janjikan.
saya bismillahkanlah dengan segala kekurangan dan tidak punya kelebihan. Ya, kami hanya berharap kesanggupan dan kesiapan Pak Waris saja. Kami tidak minta persyaratan apapun, yang penting bersedia saja sudah cukup buat kami. Itulah bahasa mereka. Karena mereka juga tahu bagaimana kondisi saya dari berbagai macam material dan Maksudnya sudah dipelajari mereka lah ya. ya. Nah, saya begitu mau ngomong masalah. Lalu secara pribadi kan, oke, Abang sudah mengambil kesempatan itu dengan pertimbangan yang sangat matang, bahkan istikharah tadi. Iya. Lalu kan ada dua kemungkinan. Ketika Abang maju, maka Abang harus melepas jabatan toh Betul. dengan status pegawai negeri. Ya. Akhirnya Abang tempuh itu. Ya. Yang pertama, Pak Wali ini kan pimpinan kami, ya kan? Kita kan siap harus loyalitas, mendukung dan patuhlah istilahnya perintah atasan. Pertimbangan-pertimbangan ini. Yang kedua, saya memang harus meninggalkan jabatan. Dan di situ tidak ada status kita pensiun. Harus berhenti dengan tidak mendapat pensiun. Padahal waktu itu jabatan karir masih berapa tahun, Bang? Masih ada 12 tahun lagi waktu itu. 12 tahun. Kalau dapat eselon 2 waktu itu. 12 tahun itu masih bisa sekda mungkin, Bang ya? Masih salah. Jadi Mengundurkan diri lah. mengundurkan diri setelah kepastian. Saya kan gitu. Kalau sudah saya ucapkan, saya tidak mau narik lagi. Jadi begitu saya sampaikan kesiapan saya, banyak tantangan saya ngomong, ngapain lah kau ke situ? Ya kalau lulus, kau rugi, ini kau nggak jadi apa-apa, macam-macam. gitu kan? Jadi saya tetap komit lah, istiqomah. Nah, saya tak mau membangun orang yang dikenal pelin-pelan dan sebagainya. Apapun ceritanya sudahlah, nekat lah saya putuskan. Sudah menjadi keputusan, tak bisa lagi saya ganggu gugat begitulah. Lalu, Bang, berjalanlah dan menang. Insyaallah. Tadi Abang bilang ada 100 orang yang mendaftar untuk menjadi wakilnya beliau. Kira-kira apa yang beliau lihat dari Abang nih sehingga kemudian mengabaikan 100 daftar itu lalu menjatuhkan pilihan, meminang lah kata bahasa di politiknya, seorang camat, Bang. Apa yang beliau mungkin lihat dari Abang pada saat itu? Sampai saat ini sebenarnya saya tak tahulah pandangan mereka terhadap saya kan gitu. Cuman saya jujur saja, yang pertama saya sangat mengucapkan terima kasih lah buat keluarga Haji Zulkifli Amsar yang sudah membawa saya menjadi pendamping dan sekaligus membesarkan saya lah. Dan saya tidak mimpi, tidak punya keyakinan bisa menjadi ini dengan latar belakang kehidupan saya seperti itu kan. Makanya saya tetap hormati keputusan ini dan mungkin apalah ya, nggak ngerti lah kalau penilaian mereka itu sampai sejauh mana terhadap apa. Hanya saya sebagai jabatan lurah dan camat. Kalau mungkin itulah pernah menjadi yang terbaik, mungkin itu dasar itu menjadi dasar mereka pemikiran menilai mereka. gitu. Mungkin itulah yang bisa saya pikirkan untuk sesaat. Karena apa? Capaiannya, Bang, Iya. yang bisa gitu. Nah, Lalu kemudian begini, Bang. Kemudian diterpalah Tanjung Balai dengan musibah iya. di pemerintahannya, sehingga Bang Syahrial kemudian harus berhadapan dengan hukum. Lalu saat ini Abang menempati posisi sebagai pelaksana tugas dan sudah dilantik oleh Pak Gubernur waktu itu kemarin. Bagaimana komunikasi Abang dengan Bang Syahrial sampai sejauh ini? Iya. Saya kan posisi waktu itu setelah dilantik menjadi wakil wali kota bersama Pak Syahrial di gedung Tengku Rizal Nurdin oleh Bapak Gubernur, wakil Mendagri waktu itu. Saya berkomitmen ingin belajar dengan Pak Wali sebenarnya. Saya sampaikan dengan Pak Sekda waktu itu, Pak Yusmada. Saya mau belajarlah sama Pak Wali karena saya memang tidak
pernah masuk ke dunia politik, apalagi pemerintahan ini tertinggi. Kalau hanya sekedar lurah dan camat itu yang mungkin ilmu yang bisa saya jadikan pengalaman. Tapi lebih dari situ saya belum pernah. Saya ingin, karena yakin saya dengan Pak Wali sudah 1 periode memimpin Kota Tanjung Balai. Dan saya lihat sosoknya sudah mampu untuk bisa paling tidak sama kedudukan dengan bupati, wali kota yang lain. Kemudian untuk tokoh karir di bidang politik, kebetulan dia ketua DPD Golkar Kota Tanjung Balai. Saya kan ikut waktu mengambil rekomendasi ke partai, ikut perjalanan bersama beliau. Saya lihat juga dia sudah masuk tokoh politik dan mampu untuk berkomunikasi baik di tingkat daerah, provinsi maupun sampai dengan pusat. Maka saya yakini saya akan duduk bersama beliau untuk mempelajari dari ilmu pemerintahan dan ilmu politik. Maka saya sampaikan sama Pak Sekda, Pak, tolong temani saya duduk sama dengan Pak Wali dengan niat seperti apa yang saya sampaikan. Kata Pak Sekda, tunggu ya Pak Wakil, kalau nanti pas ada waktu dan peluang yang baik, nanti kita apa. Saat ini sepertinya masih belum tepat. Memungkinkan untuk bertemu ya. Karena Pak Wali masih sibuk, kondisinya masih apa. Posisi itulah tak berapa lama musibah itu terjadi. Nah, musibah itu terjadi. Jadi pas hari Selasa pagi, malam Selasanya itu saya pergi berkunjung bertakziah ke Padang Sidempuan. Ada orang tua driver saya, supir saya yang meninggal dunia. Saya dapat berita pun waktu di Sidempuan. Terjadilah musibah. Terjadi musibah. Maka saya cepat pulang, hanya setengah jam di rumah duka. Saya lihat sudah ke Jakarta ya, belum ya? Waktu hari Selasa itu belum. Tapi situasi sudah nggak kondusif ya. Langsung ada surat panggilan buat saya waktu itu untuk minta keterangan. Saya pun sudah tidak bisa komunikasi dengan siapapun, berkunjung pun sudah tak boleh ketemu dengan Pak Wali. Sejak itu sampai sekarang memang tak bisa berkomunikasi. Nah, ada larangan-larangan. Ya, nggak bisa komunikasi. Jadi ya saya waktu dipanggil oleh KPK, baik di Polres maupun di BPKP Medan, saya sampaikanlah apa yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kenal saya dengan Pak Wali, kenal saya dengan Pak Sekda, dan tentang keadaan pemerintahan Kota Tanjung Balai. Prosesnya masih berjalan Bang ya sampai hari ini. Lalu kemarin kita sempat bertemu di Tanjung Balai Bang, ada pernyataan Abang yang menurut saya menarik, saya menyelamatkan pemerintahan ini. Sejauh mana sampai hari ini Abang melakukan itu? Ya. Saya akan baik diberitahu, membaca peraturan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah, jika kepala daerah itu berhalangan tetap, maka kewenangan sepenuhnya itu diberikan kepada wakil. Sebenarnya kan saya katakan tadi saya belum mampu dan belum begitu pengalaman mengelola pemerintahan ini, apalagi menjadi pimpinan kepala daerah. Tetapi pasca kejadian ini, maka pemerintahan Kota Tanjung Balai kan tidak ada nahodanya, tidak ada pimpinannya. Dan perjalanan pemerintahan itu harus berjalan. Masyarakat tidak tahu apa yang terjadi, masyarakat tidak tahu apa yang harus dikerjakan di pemerintahan, tapi mereka yang pasti bahwa pemerintahan ini harus berjalan. Maka dengan posisi ini, saya punya niat dan bertekad dengan posisi jabatan wakil wali kota ini, saya harus menyelamatkan pemerintahan ini sekaligus meneruskan paling tidak sampai dengan habis periode insyaallah 2024. Nah, pemerintahan ini tidak boleh berhenti, pemerintahan ini tidak boleh
tidak beraktivitas. Maka saya ajak para OPD, dan waktu itu masih ada Sekda, untuk melaksanakan regulasi progres semua yang berkaitan dengan tupoksi dari masing-masing dinas instansi. Maka saya punya pendapat bahwa posisi saya menyelamatkan pemerintahan ini dan meneruskan jabatan ini, roda pemerintahan ini sampai akhir masa pemerintahan. Dengan sekaligus jika memang istilahnya untuk lebih luas menyelamatkan kota Tanjung Balai yang kita cintai ini. Ya, alhamdulillah sampai saat ini bersama OPD kita bisa melaksanakan tugas apa yang sudah menjadi amanah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah sebagaimana yang sudah ditetapkan bersama dengan Forkopimda, anggota DPRD, dan potensi lainnya yang ada. Ya, alhamdulillah semuanya sekarang berjalan lancar, terkendali, dan semuanya pemerintahan kembali stabil ya, Bang, ya. Seperti itulah dalam melayani masyarakat. Betul. Lah, Tribuners, kita hampir berada di ujung acara kita hari ini. Tapi ada satu pertanyaan lagi untuk Bang Waris terkait satu langkah lagi kemungkinan Abang akan menjadi wali kota definitif begitu proses hukum ingkrah nantinya. Apapun yang terjadi, proses hukum akan ingkrah, maka jabatan PLT saat ini ya Bang akan didefinitifkan menjadi wali kota Tanjung Balai. Bang, dari sekian banyak program yang mungkin sudah Abang canangkan untuk Tanjung Balai, apa satu program prioritas yang menurut Abang ini mampu mengangkat Tanjung Balai lebih baik? Baik, dalam kesempatan ini saya pribadi bersama keluarga, pertama tetap berdoa bahwa kepada Bapak Haji Muhammad Syahrial SMH tetap diberi kesehatan dan kemudian dapat menghadapi persoalan hukum ini dan mendapat keputusan dengan seadil-adilnya. Kemudian di pemerintahan ini saya lebih kurang 3 bulan memegang pelaksana tugas wali kota Tanjung Balai dengan berbagai macam kegiatan yang kita lakukan. Saya dapat mengenal karakter kota Tanjung Balai bersama masyarakat dan para pemerintahannya. Sebenarnya sederhana, masyarakat Tanjung Balai ini saya kenal. Mereka ini tidak menuntut banyak, walaupun kehidupannya ingin sejahtera. Yang pertama, target kita dengan keinginan dan kondisi Tanjung Balai, bagaimana air bersih di Tanjung Balai itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, jalan di mana-mana itu baik, tidak ada yang rusak dan berlubang-lubang. Alhamdulillah sedikit demi sedikit, baik yang ditanggung oleh APBD Kota Tanjung Balai, provinsi, bahkan pusat itu sedang berjalan dan ada yang sudah berjalan. Kemudian yang ketiga tentang kesehatan, rumah sakit, dan juga bagaimana masyarakat itu harus sehat dan tidak susah untuk berobat jika mereka membutuhkan dari kondisi penyakit yang diderita masyarakat. Kalau pendidikan di Tanjung Balai sudah alhamdulillah. Soal pertumbuhan ekonomi di Tanjung Balai, memang jujur saya katakan sama Bapak Gubernur, bahkan datang kementerian dan lain sebagainya, memang kondisi daerah Tanjung Balai itu sangat berbeda dengan kabupaten kota yang lain, khususnya di Sumatera Utara. Karena Tanjung Balai tidak punya laut, Tanjung Balai tidak punya industri, Tanjung Balai tidak punya kebun. Artinya untuk mendapatkan PAD itu sangat sedikit sekali. Dan saat ini hanya diharapkan dari penghasilan rumah sakit dan retribusi yang lain-lain itu sangat kecil sekali. Maka kita mengajak OPD maupun tokoh masyarakat maupun potensi lainnya, saya sampaikan
kita istilah Tanjung Balai ini banting setir lah untuk merubah Tanjung Balai ini. Sebenarnya Tanjung Balai ini punya potensi. Dia kalau potensi wisata, bisa wisata air, wisata religi, wisata kuliner, dan wisata budaya. Tetapi keterbatasan anggaran juga lah yang tidak bisa kita. Tapi kita tetap berupaya. Kemudian potensi untuk masyarakat Tanjung Balai itu masyarakat nelayan. Kemudian punya kapal orang Tanjung Balai, punya gudang juga di Tanjung Balai. Tetapi ekspor impor ikan itu adanya di Belawan. Nah, sehingga PAD itu tidak kita tidak masuk ke peroleh. Tanjung Balai, Nah, gitu Pak ya. Maka harapan kami dengan pemerintah provinsi dan pusat, kami berharap ada dibangun TPI, tempat pelelangan ikan di Saat Tanjung ini belum Balai. ada di Tanjung Belum. Balai, Pak. Malah ada di Kabupaten Asahan, dan kita punya itu tadi, kita punya data yang cukup mendukung untuk pembangunan TPI. Artinya dari data itu kita sudah layak punya TPI. Layak sekali. Nah, kemudian potensi lain lagi untuk industri. Nah, kita juga pos Toreke itu bisa dibangun di Tanjung Balai karena dulu kami punya perusahaan PT Timur Jaya nih. Tapi sekarang sudah tidak berjalan lagi dan insya Allah nanti akan kita undang pemiliknya. Dan kami jujur sekarang sedang berkunjung ke kabupaten kota bahkan sampai ke Aceh untuk mencari informasi potensi yang bisa kita kembangkan di Tanjung Balai gitu. Untuk bisa menjadikan PAD di Tanjung Balai. Dan alhamdulillah sampai saat ini banyak investor dan juga banyak pengusaha yang ingin berinvestasi, tapi mungkin waktu yang akan menjawabnya nanti. Karena kita jujur, kita sampaikan kami tidak akan membicarakan masalah komisi, apalagi retribusi di awal, tetapi ketika pengusaha, investor yang membuat usaha yang ada di sana, kita nanti setelah sukses kita duduk bersama. Abang selaku PLT Wali Kota memastikan akan mempermudah investor akan masuk ke Tanjung Balai. Nah, Tribuners, itu ada jaminan tadi dari Pak Wali Kota Tanjung Balai untuk investor ayo masuk ke Tanjung Balai dengan segala potensi yang ada di sana. Dan pemerintah Kota Tanjung Balai akan memberikan peluang besar dan mempermudah investasi masuk. Izin kita bantu, bahkan kita hanya minta yang berkaitan dengan biaya yang sudah ditetapkan oleh Perda. Di luar Perda kalau ada yang nakal, kasih tahu saya pasang badan. Saya akan hadir dan berkunjung kemana saya harus hadir selaku kepala daerah. Apa yang mau di MOU yang perlu ditandatangani, saya tanda tangani. Nah, jadi segala sesuatu yang bisa dikomunikasikan kita siap untuk itu, sehingga kemudahan-kemudahan itu terutama saat ini sangat kami butuhkan karena kondisi sungai Tanjung Balai itu ada Sungai Asahan dan Sungai Silo yang sedimentasi pasirnya itu sangat tinggi, menjadikan banjir rob. Kami butuh pengerukan pasir itu, sehingga itu pun kalau memang ada yang potensi sebenarnya galian C gitu. Iya, galian C sekaligus kami hanya minta paling ya adalah untuk PAD walaupun cuma 25%, silakan. Nah, kita duduk bersama dengan terbantu pengerukan, lalu ada juga potensi lain. Ya. Itulah yang sedang kita jajaki dan kita harapkan, alhamdulillah dari kementerian kita terus komunikasi, kita sampaikan proposal dan beberapa kementerian lagi rencananya insya Allah akan kami kunjungi karena mereka juga menyampaikan jika memang datang kepala daerah menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan, kita akan bantu, akan kita sahuti. Inilah istilah banting setirnya di Tanjung Balai ini, tapi yakin dan percaya, saya optimis Tanjung Balai bisa berubah, Tanjung Balai bisa untuk melakukan perubahan
khususnya untuk menjadikan masyarakat yang sejahtera dengan kondisi yang sangat memprihatinkan ini, apalagi musibah pandemi COVID-19 ini. Kami tetap melakukan yang terbaik, mengikuti apa yang menjadi peraturan pemerintah, tetapi tidak menghalangi dari kegiatan yang bisa melaksanakan beberapa potensi untuk perubahan-perubahan kebaikan di Kota Tanjung Balai. Nah, Tribuners, sampai juga kita di akhir diskusi kita dengan Wali Kota Tanjung Balai, Pak Waris Talib, hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Ngopi Sore hari ini. Saya mengajak Tribuners untuk terus mengupdate informasi terkini yang kami sajikan melalui website tribunmedan.com, kemudian harian Tribun Medan yang terbit setiap harinya, kemudian informasi-informasi terkini kami sampaikan melalui media sosial kami, Facebook, Tribun Medan, Instagram, Tribun Daily, Tribun Medan Daily, kemudian TikTok Tribun Medan, dan beberapa aktivitas digital lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan Ngopi Sore hari ini. Terima kasih Bang Waris sudah hadir di studio kami hari ini. Semoga sehat dan bisa menjalankan tugas sebagai Wali Kota Tanjung Balai dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.